Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali di salah satu program Skalkes TV. Apa itu? Yaitu adalah Dilan atau biasa kita sebut dengan Digital Learning. Oke, kali ini kembali dengan saya Bayu Diatmaja Sarjana Keperawatan atau biasa anak-anak memanggil saya Pak Bayu. Kali ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar salah satu mata pelajaran jurusan asisten keperawatan, yaitu kebutuhan dasar manusia atau biasa kita singkat dengan KDM. Dan belajar apa kita di KDM kali ini? Kali ini kita akan belajar sebuah materi yang biasanya saya sampaikan untuk anak-anak kelas 11, yaitu adalah materi pemeriksaan kesadaran pasien dengan menggunakan skala GCS atau tingkat ukur GCS. Bagaimana kita mengetahui tingkat derajat kesadaran pasien dan apa itu GCS? Tentunya silakan kalian semua dimanapun kalian berada di rumah simak penjelasan materi di video berikut ini. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Dari sini saya pimpin dengan kalian sana di rumah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai anak-anakku semua. Oke, silakan lanjut. Kita melanjutkan pembahasan materi dan kalian bisa mendengarkan dengan baik dan simak dimanapun kalian berada. Terima kasih. Prosedur pemeriksaan GCS adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai tingkat kesadaran pasien dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan. Nah, ini tadi ketetapan ya. Jadi angka itu adalah ketetapan atau sudah ada yang menetapkan bahwa IVM ya, E-nya maksimalnya 4, V-nya maksimalnya 5, M-nya 6. E itu apa? E itu adalah membuka mata. V adalah verbal, tadi berbicara, komunikasi, dia bisa ngomong. Motorik yaitu bergerak. Ya. Mata skor paling tingginya 4, berbicara paling tingginya 5, bergerak itu paling tingginya 6. Kalau di total semua maka totalnya akan menghasilkan skor 15. Di mana 15 tadi termasuk kesadaran penuh atau compos mentis. Nah, kondisi koma apabila bernilai kurang dari 7 tadi ya, stupor atau soporos koma itu sudah bisa dibilang koma ya. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya, Pak, yang bagaimana angka 4 itu? Dia dibilang skornya 4 yang bagaimana? Dia dibilang skornya 5 yang bagaimana? Dan dia dibilang skornya 1, 2, 3 itu yang seperti apa? Nah, kalau pada mata, membuka mata, tadi kan skornya maksimal paling tinggi 4. Terus yang dibilang 4 itu yang bagaimana? Apabila seseorang tersebut mampu membuka mata secara spontan. Tidak perlu dipanggil, tidak perlu ada rangsangan apa-apa, tapi dia bisa membuka mata secara spontan. Ya udah, skornya 4, paling tinggi. Karena dia spontan membuka mata. Kemudian dia hanya mendapat skor 3 apabila membuka mata dengan rangsangan suara. Jadi ketika hanya ada suara, dia baru bisa membuka matanya. Ada suara, dia baru bisa membuka matanya. Tidak spontan, berarti skornya hanya 3. Dia hanya bisa membuka mata apabila ada rangsangan nyeri. Kita berikan rangsangan nyeri badannya atau di bagian dadanya, sternumnya, dia baru bisa membuka mata, ya kan? Si rangsang nyeri baru bisa membuka mata. Skornya hanya 2. Karena dia membuka mata tidak spontan, tidak secara sukarela, harus ada rangsangan nyeri. Skornya hanya 2. Dan apabila tidak ada respon, kita sudah panggil dengan suara, kita sudah kasih rasa nyeri di bagian sternum dadanya, tapi dia tidak bisa membuka mata, berarti skornya tidak ada, 0. Itu adalah untuk membuka mata atau E. Sekarang kita pindah ke V, verbal atau berbicara. Ya, dia akan mendapatkan skor sempurna maksimal yaitu 5 apabila orientasinya bagus. Ditanya namanya siapa, ya udah dia jawab nama. Ditanya tempatnya di mana, ya udah dia jawab nama tempat. Ditanya sekarang jam berapa, ya udah dia jawab jam berapa sekarang. Itu orientasinya bagus. Berarti skornya sempurna 5. Kemudian skor 4 apabila dia bisa komunikasi tapi membingungkan, ya. Artinya ditanya nama, dia malah menjawab tempat. Mungkin ditanya jam berapa sekarang, dia malah jawab namanya. Dia bisa komunikasi tapi membingungkan. Nah, itu skornya berarti 4 karena tidak sempurna. Kemudian verbalnya mendapatkan skor 3 apabila dia bisa berbicara tapi tidak jelas. Dia berbicara nih, tetapi ketika diajak ngobrol, dia bicara sendiri, dia tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan ke dia. Jadi tidak bisa ngobrol dengan dua arah, dia hanya berbicara sendiri saja. Itu skornya 3. Ya,
Ingat, jadi perbedaannya 4 sama 3, 4. Bisa nih tanya jawab, tapi jawabannya membingungkan. Ya. Kalau 3, skor 3, dia tidak bisa tanya jawab, dia hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Itu perbedaannya. Kemudian berbicaranya hanya mendapatkan skor 2 apabila dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa mengerang. Ya kan, mengerang kayak orang menjerit. Mengerang tuh kayak orang menjerit ya. Mau berbicara tuh susah, dia hanya bisa menjerit. Itu skornya hanya 2 karena dia tidak bisa berbicara secara jelas. Dan nomor 1 apabila tidak ada suara, tidak ada sumber suara dari mulutnya, udah skornya pasti rendah 1 gitu ya. Dan kita berpindah ke M yang terakhir, IVM. M-nya maksimalnya 6, yang bagaimana si angka 6 apabila motorik itu kan bergerak. Kita suruh bergerak, angkat tangannya, dia mampu angkat tangan, berarti bagus, dia menuruti perintah dengan benar, berarti sempurna motoriknya. 6, kita suruh geleng-gelengkan kepala, putar kepala, dia mampu melakukannya, berarti sempurna. 5, ketika dia melokalisir nyeri ya, atau menjauhi rasa nyeri atau efek nyeri yang timbul gitu ya. Kita cubit tangannya, sebelum dicubit dia sudah menjauhi tangannya karena dia tidak mau tangannya tercubit, pasti kan sakit. Dia menjauhi sumber nyeri tersebut, itu berarti dia mendapatkan skor 5 ya. Kita nyeri, kita berikan cubitan mungkin di tangan, sebelum itu nyampe di tangan kita, cubitan itu kita sudah menjauhinya, itu dapat skor 5. Kemudian dapat skor 4 apabila kita memberikan efek nyeri tetapi tangannya itu seperti menangkis ya. Kamu cubit saya, dicubit tangan saya menangkis cubitannya, seperti ini, itu dapat poinnya 4 ya. Kalau 5, sebelum rasa nyeri itu tiba langsung ditarik supaya nggak sakit. Kalau 4, sudah sakit dulu baru dia tangkis, cubit tangkis supaya dia tidak bisa merasakan nyeri tersebut. Itu poin 4. Poin 3 yang bagaimana? Poin 3 apabila dia dapat efek rangsangan nyeri, mau dicubit atau diberikan nyeri di dadanya, dia hanya bisa mengangkat tangan saja ya, tidak bisa menangkis, tidak bisa melokalisir nyeri tersebut, tapi dia hanya bisa mengangkat tangan saja. Itu poinnya 3 ya, mengangkat tangan disertai dengan mengepal ya gitu. Pergerakannya hanya diberikan skor 2 apabila dia hanya bisa mengepalkan tangannya saja, tidak mengangkat. Kalau poin 3 kan tadi dia mengangkat dan mengepalkan tangan, diberikan rasa nyeri nih di sini, sakit, dia angkat tangan dan mengepal, itu poinnya 3. Tapi kalau dia hanya diberikan rasa nyeri tapi dia hanya bisa mengepal aja, itu poinnya 2 ya. 3 angkat sama mengepal, 2 hanya bisa mengepal ya, menahan rasa sakit itu hanya bisa dengan mengepal. Kalau 1 ya sudah tidak dapat bergerak, mau dicubit, mau diberikan rasa nyeri, dipukul, apapun itu sumber nyeri, dia tidak bisa bagaimana, itu poinnya rendah. Begitu ya. Nah, nanti setelah dikalkulasi dihitung skornya, berapapun skornya, tadi kita kembali ke yang sini. Misalkan dia hanya dapat poin skornya dari IVM-nya 7, ya udah dia termasuk delirium. Kalau dia dihitung secara total misalkan hanya mencapai 13, berarti dia masuk ya di poin 2 apatis. Begitu ya. Cara penulisannya berurutan, IVM ya, harus IVM, tidak boleh VIM atau MVA ya. Pokoknya harus mata dulu, mulut bergerak, mata, mulut bergerak, EVM ya. Angkanya berurutan juga 4, 5, 6, 4, 5, 6. Dari kecil yang ke besar, mata, mulut bergerak. Sedangkan berita koma, GCS-nya pasti 3. Di mana masing-masing mata, mulut, motorik hanya mendapatkan skor 1, 1, 1, 1, 3, koma dia sudah. Gitu ya. Bila salah satu reaksi tidak bisa dinilai, kedua mata bengkak, sedang V dan M normal, penulisannya diganti X. Ini memberitahukan bahwa kalian sudah memeriksa nih, tetapi tidak jelas atau tidak dapat dinilai, ya sudah ditulis saja dengan angka X ya. Kalian tidak tahu nih harus menulis angka berapa, kalian tidak paham, ya sudah ditulis saja dengan angka X ya. Itu. Ini contoh kasus jika klien menggunakan ITT atau tracheostomy ya, ada sebuah sela masuk ke tenggorokan. GCS tidak bisa dipakai untuk menilai tingkat kesadaran pada anak berumur kurang dari 5 tahun ya. Jadi skala GCS ini pemeriksaan tingkat kesadaran pasien dengan skala GCS itu hanya dilakukan pada klasifikasi umur 5 tahun ke atas.
Terus Pak, bagaimana dengan 5 tahun ke bawah? Dia ada pemeriksaan kesadarannya sendiri, yaitu dengan yang namanya AVPU atau AVPU. Ya, ada pemeriksaan kesadarannya sendiri. Diingat, garis besar GCS hanya usia 5 sampai ke atas. Ya. Nih, contoh penilaian pada trauma kapitis. Apa trauma kapitis? Trauma kapitis adalah trauma pada wajah, ya, kepala. Memang contoh trauma pada wajah kepala itu yang bagaimana, Pak? Ya, benturan, pendarahan, ada benjolan, ada tumor. Itu ya trauma, sesuatu cedera yang ada pada bagian wajah kepala. Ya. Berat kalau skornya 8, 9 sampai 12 sedang, 13 itu ringan. Nah, ini klasifikasi pemeriksaan tingkat kesadaran usia baru lahir sampai 5 tahun menggunakan AVPU, bukan GCS. Jadi memeriksa kesadaran pasien ada AVPU, ada GCS. AVPU 1 sampai 5, 5 dan seterusnya itu menggunakan GCS, ya. AVPU itu apa? A-nya alert, ya. Apakah sadarnya baik, V-nya verbal juga, berespon dan kata-kata, P-nya pain, nyeri, ya. Dan A-nya unresponsive atau tidak merespon. Pasien tidak sadar, tidak bisa memberikan feedback apabila diberikan rangsangan nyeri. Ya, ini kalian bisa lihat ya angka-angkanya kalau pada pemeriksaan AVPU anak dan bayi ya, yang 4 bagaimana, yang 6 bagaimana, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terakhir ya saya berikan 2 contoh soal untuk mengakhiri pembahasan materi kali ini ya, pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan skala GCS. Mungkin kalian bisa mencoba di pause dulu video ini, kemudian menjawab dari materi ini ya, dijawab di kolom komentar. Tapi kita coba sama-sama bedah atau menjawab 2 contoh soal dari yang ada di PowerPoint saya ya. Kita baca, ada seorang pasien laki-laki 29 tahun dibawa ke UGD sebuah rumah sakit ya. Dan keterangan mengalami kecelakaan lalu lintas di perempatan Grogol. Pada pemeriksaan ditemukan pasien tidak sadar. Diingat, pasien tidak sadar. Ya. Sudah jelas tidak mungkin kesadarannya penuh. Kompos mentis itu sudah jelas enggak, karena tidak sadar. Ya, ya udah tidak mungkin kompos mentis. Apatis saja tidak mungkin, karena kompos mentis dan apatis itu dia pasiennya masih sadar. Ini sudah jelas tidak sadar. Nah, mari kita lihat GCS-nya. Tidak membuka mata. Jelas pada bagian mata dia tidak membuka mata. Mau diberikan efek suara, efek nyeri, dia tidak membuka mata. Kita balik ke skor mata, ya. Tidak ada respon, tidak bisa membuka mata. Berarti poin E-nya didapatkan 1. Sekarang tinggal poin V dan M. V-nya hanya merintih pada perangsangan nyeri, ya. Merintih atau tadi kita mengerang ya. Mengerang pada perangsangan nyeri. Dia hanya mengerang ketika diberikan rangsangan nyeri. Itu adalah poin verbal yang kedua. Jadi skornya adalah 2. Kita lihat verbal. Nah, 2 kata-kata tidak dapat dimengerti hanya mengerang atau merintih tadi. Diberikan rangsangan nyeri, dia hanya bisa merintih atau mengerang. Berarti V-nya dapat 2. Sudah dapat nih, E-nya 1, V-nya 2. Sekarang kita geledah untuk M-nya atau motoriknya. Lengan fleksi tidak menyingkirkan penyebab nyeri. Lengannya hanya fleksi, ya, mengangkat, tapi tidak melokalisir nyerinya. Jadi dia hanya mengangkat dan mengepal. Itu adalah poin angka nomor 3, ya. Kalau dia menghindari atau melokalisir, ya, ditangkis itu tadi poin 4. Nah, ini dia tidak menangkis, bahkan dia hanya fleksi ya, dan mengepal. Berarti M-nya didapatkan poin nomor 3, ya. Jadi secara di total ya IVM tadi I-nya adalah 1, V-nya 2, M-nya 3. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. 6 termasuk apa? 4 sampai 6 termasuk stupor, soporoskoma. Berarti kita dapatkan contoh soal pertama, derajat kesadaran pasien tersebut adalah stupor. Karena dia hanya mendapatkan skor 6, di mana 6 itu berasal dari E-nya tadi 1, V-nya 2 dan M-nya 3. 1 tambah 2 tambah 3. Ya, 3 tambah 3, 6. Jadi kesadaran pasien pada soal pertama adalah 6. Sekarang kita ke soal terakhir ya, untuk menutup perjumpaan kali ini. Tuan S ya, MLS dengan diagnosa dia diagnosa stroke hemoragik ya. Apa itu stroke hemoragik? Stroke disertai dengan pendarahan. Pasien dapat membuka mata spontan.
pasien dapat membuka mata spontan ya, tanpa disuruh, tanpa ada suara diberikan rangsangan nyeri, dia bisa membuka mata spontan, berarti nilai sempurna. E-nya ada nilai sempurna yaitu 4 ya. Matanya nilai sempurna itu ada 4, paling besar adalah 4. Sudah dapat E-nya 4 karena dia dapat membuka mata secara spontan. Sekarang kita pindah ke V, verbalnya. Bagaimana berbicaranya? Berbicaranya ngelantur. Nah, poin berapa berbicara ngelantur itu? Berbicara ngelantur itu poinnya adalah yang keempat. Kita balik ke verbal. Nah, kalau 5 orientasinya baik. Nah, kalau ngelantur membingungkan 4. Oke, kita dapat E-nya 4, V-nya 4. 4 tambah 4 sudah 8 nih. Jadi koma nggak mungkin, stupor koma juga nggak mungkin. Ya, tinggal kita cari tahu M-nya. Berapakah skor M-nya? Ekstremitas kiri normal. Ekstremitas itu apa, Pak? Bagian tubuh kiri ya, sudah ekstremitas kiri, bagian tubuh kiri. Ini normal, baik-baik saja. Tetapi ekstremitas bagian kanannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Saat diminta mengangkat tangan kiri, yang normal tadi, pasien mengikuti. Dia mampu mengikuti perintah. Nah, poin motorik yang dimana dia mampu mengikuti perintah itu adalah 6, skornya 6, melakukan perintah dengan benar. Oke, kita dapat poin motoriknya 6. Jadi kalau di total 4 tambah 4 tambah 6, E-nya tadi 4, verbalnya tadi 4, motoriknya tadi 6 untuk tangan kirinya saja ya. Ini membahas tangan kirinya saja. 4 tambah 4 tambah 6. Jadi secara keseluruhan di total ya. Nah, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 14. 8 tambah 8, 8 tambah 6 14 ya. Didapatkan berarti 14 itu termasuk kompos mentis. Artinya dia sadar secara penuh. Kesadarannya sadar secara penuh ya. Kompos mentis, walaupun tadi di soal disebutkan ekstremitas bagian kanannya itu tidak normal atau terganggu gitu ya. Oke, itu adalah penutup pada sesi pertemuan ini. Saya berikan 2 contoh soal, mudah-mudahan kalian bisa mencoba menelaah soal-soal lagi ya, cari soal lagi, cari contoh sumber soal lagi yang lainnya tentang pemeriksaan kesadaran pasien. Kesimpulannya adalah bahwa kalian harus paham seseorang itu punya kesadaran yang berbeda-beda. Ya, kalian saja yang sehat aja mungkin pagi, siang, sore itu sadar secara penuh. Tapi kalau malam kesadaran kalian juga menurun. Ya, kesadaran ada 6 poin. Ya, kalian termasuk yang mana? Ya, kompos mentis, yang stupor, delirium, somnolen atau koma. Ya, kita selalu berharap kita selalu diberikan kesehatan. Ya, sudah kesadaran kita kompos mentis penuh dan baik-baik saja. Ya, paling tidak kalian tahu yang bagaimana nih kompos mentis, yang stupor tuh yang bagaimana, delirium yang bagaimana, somnolen yang bagaimana. Jadi kalian bisa coba diputar lagi penjelasan video ini dan dipelajari dengan mencari sumber dan referensi lainnya. Ya, usia 1 sampai 5 menggunakan kesadaran pasien AFPU, yang 5 dan seterusnya itu GCS. Oke, kalau gitu saya akhiri ya pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di program Skakas TV lainnya, tidak hanya di digital learning ya, tetapi untuk digital learning harapannya kita bisa berjumpa kembali mungkin di mata pelajaran lainnya dengan materi yang berbeda tentunya. Oke, terima kasih dari saya Pak Bayu Dwi Atmaja. Salam sehat buat kalian semua, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Kali ini saya akhiri dan tetap stay tune ya, tetap follow up, tetap ikuti kabar terbaru, update terbaru dari Skakas TV khususnya digital learning. Oke, terima kasih saya ucapkan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.